Ardiles ikutan bikin dead shoes. Yuk langsung kita bahas. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita mau bahas Ardiles lagi yang ikut-ikutan kena virus bikin dead shoes. Tapi bagus. Ya, karena siluetnya meskipun mengingatkan sama NB530, tapi jujur menurut gue ya, ada beberapa poin dari segi looknya yang lebih berkarakter dan gue lebih suka lihat ini daripada NB530. Kenapa ya? Karena mungkin NB530 itu kesannya ketika kita beli NB murah gitu ya. Kalau yang ini kesannya enggak, kayak beli Ardiles aja gitu dan harganya oke, tapi nggak murahan karena ya mungkin karena gue udah ngetes duluan ya sejujurnya dan gue ngacuin jempol sama materialnya, tapi overallnya kalau kita ngomongin sepatu ini nih, ini punya aura yang sangat kekinian banget. Kayaknya Ardiles yang jago bikin sport mulai pengen masuk ke pasar anak muda kekinian. Makanya lahirlah Ardiles Coventry ini. Nah, berhubung gue bukan yang jago bahas styling, mendingan langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Oke guys, ini dia Ardiles Coventry. Langsung aja kayak biasa kita udah punya contekannya di sini ya, tapi gue lihat-lihat sepatunya agak kotor. Jadi kayaknya nanti habis kita syuting harus dibersihin dulu deh. Jangan lupa bersihin sepatu gampang, inget juga Umbre X Shoe Polish. Nah, balik ke ngomongin material uppernya. Kayak tadi gue udah mention, mengingatkan banget sama NB530. Ya, bisa jadi ya, karena selain siluet overallnya, terus penggunaan materialnya juga memang mengingatkan banget. Ya, kulit sintetis, pakai bahan mesh juga gitu ya. Tapi apakah Ardiles ini lebih inferior? Oh, ternyata tidak. Kalau kita cek dari tes-tesan kitanya nih, langsung aja kita tes tarik ya buat tahu gimana kekuatan meshnya. Dan ternyata dia menghasilkan 4,139 kg force ya, dia bisa menahan beban sampai segitu. Kalau kalian yang masih bingung, itu angkanya sudah mendekati angka Essex ya, dimana juara tes mesh kita sampai saat ini adalah di Essex Kayano series ya, Kayano 31 lebih tepatnya. Dan ini mendekati angka itu artinya sudah rata-rata atas. Gokil, tapi kan kita pakai Bluetooth tarik-tarik dong meshnya. Siap, langsung aja kita Dremel. Dari segi Dremel pun hasilnya mirip-mirip ya, termasuk yang kuat. Bahkan Nova Blast 5 itu kalah loh sama ini. Yang bikin kita senang juga ternyata yang kuat bukan meshnya doang, tapi material kulitnya juga kita Dremel. Dan ya ini termasuk kulit sintetis yang kuat loh. Nah, dari mana tahu kulit sintetis mas? Kayak biasa udah kita bakar, don't worry. Dan ini hasil bakar-bakarannya. Ya memang kalau kalian ingat ya, beberapa sepatu ke belakang kita sempat mention juga ada sepatu lokal yang pakai kulit sintetis tapi lebih tahan api gitu ya. Nah, itulah contoh-contoh kulit sintetis yang bagus. Ya namanya kulit sintetis, harganya juga terjangkau, tapi ini adalah opsi yang lebih baik loh, pakai kulit sintetis bagus untuk sepatu under 500. Jujur, gue puas mengapresiasi materialnya. Dari segi luar, good job buat kelas 300 ribuan. Bahkan gue berharap kalau ada seri-seri yang mungkin pakai kulit asli, ini pasti bakal jadi jauh lebih cakep lagi men. Nah, kita masuk ke dalam. Ini material liningnya, jujur bagian depannya termasuk biasa ya, tapi hampir seluruh material di sini tuh enak-enak semua kalau kena sama kaki kita. Ya taruhlah kalian mau pakai tanpa kaos kaki gitu ya, itu lembut banget kerasa ke bagian kulit kaki kalian. Yang lebih good job lagi adalah ketika kita tes Dremel, ternyata kekuatan dari liningnya ini juga kuat. Jadi nggak khawatir keluar masukin sepatu itu rusak karena gesekan aja, nggak sih di sepatu ini. Makanya untuk kelas segini gue berikan rating 7,5 dari 10 ya. Kenapa masih segitu? Karena jujur aja, gimana pun namanya kulit sintetis ya. Jadi dibanding full stock, gue juga lebih appreciate material yang dipakai di sepatu ini. Wah, gokil. Gimana dengan bagian midsole-nya? Yuk kita masuk yuk. Dari segi midsole, bahannya Pylon, sama lah. Kemarin juga full stock kayak gitu ya. Feel-nya tuh lebih firm, lebih keras, nggak sempuk full stock. Tapi mungkin memang arah sepatu ini tuh beda ya. Gue coba tekan sih memang setelah dipotong lumayan empuk ya, lumayan ambal juga. Tapi Durometer berkata lain, ini termasuk yang
biasa empuk tapi nggak terlalu empuk banget di angka 25. Insole-nya pun 17,5. Ini angka yang cukup oke sih kalau menurut gue untuk pemakaian kenyamanan. Penggunaan material ini termasuk oke aja di angka 7 dari 10 untuk rating penilaian midsole-nya. Nah, gimana dengan outsole-nya? Gue jujur berharap banyak karena tampak meyakinkan ya. Gue berharap ini tuh termasuk yang cukup baik gitu ya. Mungkin kayak kelas-kelas 300 yang lain kan udah pada cakep tuh sekarang. Nah, gue coba ukur ternyata kekerasannya sih menjanjikan ya, 53,5. Terus ketebalannya juga 4,4 mm, lumayan tebel. Nah, cuman gue deg-degan nih, ini biasanya ciri-ciri kalau memang tidak terlalu kuat terhadap abrasi si bahan outsole-nya ini. Langsung aja kali kita gas Dremel 30 detik dan hasilnya adalah cuma sisa 0,4 mm. Artinya berkurangnya 3,8 mm sangat banyak sekali ya. Tapi kita mengapresiasi Ardiles dengan menjaga ketebalannya yang cukup baik. Toh buktinya nggak habis-habis banget juga setelah siksaan kita kan. Makanya ini termasuk rata tengah-tengah aja dengan rating 6,5 dari 10. Nah, rata-rata penilaian upper kita itu adalah di angka 7 dari 10. Jadi bukan yang terbaik, tapi ini sudah termasuk hal yang jempolan dari pemilihan materialnya. Gua mau ngecekin lagi dari segi konstruksinya. Kalau dari segi lem-leman, Ardiles ini sudah no problemo sih biasanya ya. Pun begitu dengan sepatu ini, kita coba bongkar-bongkar termasuk yang sulit ya. Tapi ada beberapa titik yang agak lepas. Ini mungkin harus agak diperhatikan nih bagian depan. Somehow sisi sininya itu nggak terlalu kuat, jadi agak kebuka. Dan sepatu yang kita belah pun ini kayaknya agak terburu-buru definisinya. Jadi ada lem lebar sedikit, nggak khasnya Ardiles gitu. Ya mungkin batch selanjutnya akan lebih baik ya. Ini sebenarnya kesalahan minor karena gue yakin sekali nggak perlu diapa-apain pun Ardiles pasti akan improve gitu sesudah-sudahnya. Mungkin ini karena kejar tayang mau rilis awal-awal gitu. Ini kan rilis pertamanya di JSD kemarin ya. Jadi udah ada tenggat waktu timing rilisnya gitu kan, dan memang berharap akan ada banyak yang beli. Pun kalau kita lihat bootnya Ardiles di JSD kemarin itu ramai sekali gitu. Mungkin karena itulah. Nggak apa-apa kalau menurut gue, karena selalu sih Ardiles bisa sangat dipercaya banget untuk lem-lemannya. Tapi mohon maaf, untuk yang kali ini rating yang paling tepat adalah 7,5 dari 10. Ya itu aja sih, gue berharap banyak sama improvementnya yang gue yakin pasti ada kok. Ya kita tunggu aja. Next kita akan ngomongin kenyamanan dan performanya. Ini mungkin catatannya agak banyak ya dari tester kita. Pertanyaan yang mungkin akan kalian tanyakan, ini sepatunya empuk nggak mas? Jawabannya enggak. Jadi kalian udah lihat sendiri ya dari segi durometer segitu, feel pakainya juga tidak empuk-empuk banget. Jadi ini sepatu yang tengah-tengah. Dia bukan sepatu keras, dia bukan sepatu empuk. Nah, dia bukan sepatu yang empuk tapi stabil kayak Volstock misalnya kemarin, dan dia juga bukan sepatu yang keras dan punya support banget. Enggak. Jadi ini sepatu yang tengah-tengah aja. Ini juga bukan buat berdiri lama. Kabar buruknya buat kalian yang ngincer sepatu ini buat berdiri lama, karena ada dua faktor nih. Pertama, dari segi heel dropnya itu lumayan tinggi ya. Heel dropnya itu di 1,9 cm. Tinggi banget, lumayan tinggi gitu, kerasa ya, kakinya agak turun. Dan ini kalau buat berdiri pasti akan lebih beban ke otot-otot calfnya, jadi kurang kita rekomen. Untuk jalan lama masih nggak masalah, nggak ada masalah yang berarti ya. Tapi mungkin kalian kalau memang mau cari yang untuk jalan, upgrade ke Volstock aja deh gitu, karena ini setelah kita lihat-lihat ya dengan beberapa stat-statnya, contohnya nih kayak lebar toe box-nya. Nah, lebar toe box ini juga bikin kurang nyaman untuk berdiri lama. Lumayan sih, 98,8 di size 44, jadi udah agak lumayan, tapi bukan yang paling lebar. Fittingnya juga agak unik sebenarnya. Panjang tertulis itu 27,5 cm, tapi panjang aktual kalau kita pasang insole-nya itu cuma 26 cm, jadi lebih sempit. Nah, ini juga nih yang jadi faktor kalau kalian mau pilih Ardiles nih. Jadi pastikan satu, kalian tahu dulu pemakaian untuk apa. Kalau buat jalan lama lebih cocok Volstock. Kalau ini lebih untuk mejeng-mejeng. Terus fitting-fittingnya juga baiknya kalian naik satu size karena alasan tersebut gitu ya. Nah, tambahan lain, ini tuh sepatunya cocok buat kalian yang punggung kakinya tinggi karena instepnya itu 81,9 mm. Jadi bagian ini ya, ini lumayan tinggi. Kemudian kita coba juga untuk pemakaian skenario sehari-hari. Pertama, jalan dulu nih. Untuk permukaan licin nggak ada masalah kok, baik-baik aja. Kalau kalian penasaran dengan performa pas lagi basahnya, nih kita udah coba lihat ini buat kalian. Selain itu, untuk jalan kaki gitu ya lama, nggak bikin sakit juga, tapi nggak bikin nyaman juga gitu ya. Jadi bener-bener tengah-tengah aja. Untuk dipakai di atas 5 jam mungkin kurang maksimal. Kita juga coba bawa pakai motor ya, naik motor.
Ternyata feel pakainya juga biasa-biasa aja, tapi sepatu ini sirkulasi udaranya termasuk yang agak kurang. Jadi dari mesnya ini tuh kelihatan ya secara visual juga ini akan ada rongga-rongga untuk udara ya, keluar masuk. Tapi ini sepatunya waktu dibawa naik motor pun udaranya nggak kayak masuk banget ke dalam, jadi nggak terlalu adem. Apalagi kalau kalian pakai cuman jalan, berdiri, atau sehari-hari. Makanya kesimpulan dari tester-tester kita adalah sepatu ini tuh lebih cocok untuk sepatu mejeng dan sebagai alternatif 530 yang lebih laki. Karena 530 itu somehow akhirnya berkembang jadi sepatu yang kesannya ya, image-nya cewek-cewek banget nggak sih? Gue nggak tahu ya, tapi yang ini looks-nya mungkin karena warna juga, karena beberapa perubahan panel juga, itu kelihatan lebih gahar daripada 530. Dan ini harganya juga jauh lebih cakep daripada 530. Jadi udah nggak ada alasan lah ya beli KW. Daripada beli KW, mendingan beli lokal yang harganya segini, looks-nya udah sama, dan feel-nya mungkin nggak akan terlalu jauh. Dan untuk kenyamanan dan performance ya, gue kasih rating 7 dari 10. Ya, itu rating yang mirip-mirip banget sama Polestok, cuman ada catatan. Polestok itu mungkin lebih stabil, lebih berbenefit gitu buat kalian, dan karena apa? Karena buat jalannya lebih baik pakai Polestok. Tapi kan harganya juga udah lumayan beda jauh ya. Jadi ketika kalian mencari yang perform lebih untuk sebagai sepatu jalan, ada Polestok. Tapi kalau kalian butuh untuk sekedar look-nya aja, kalian bukan tipe-tipe orang yang mobile jalan banyak dan butuh sepatu keren di harga murah, ini jawabannya. Nah, terakhir dari gue dengan rating 7,16, ini adalah sepatu yang sangat layak banget untuk dilirik karena kualitas itu berbanding lurus dengan harganya. Meskipun kalau kalian harus jalan lama atau beberapa kebutuhan-kebutuhan yang lebih teknikal lain, mungkin bisa consider ke Ardiles tipe yang lain ya. Ini untuk good looking-nya aja sih kalau menurut gue. Dan meskipun good looking, kualitasnya pun tidak main-main gitu. Dengan harga segitu, ya oke lah untuk ketahanan materialnya dan pemilihan materialnya serta desain. Itu aja dari gue yang sangat mengapresiasi sepatu terjangkau ini. Gue Dimas undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan coba komen harusnya kita next ngobrolin apa lagi. Sampai ketemu di beda sepatu selanjutnya.